Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Alfa Fatansyah dengan NRP 2120640003. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Etika dan Profesionalisme. Judul dari pembahasan saya yaitu mengenai kecerdasan emosional. Seseorang pasti sering mengalami yang namanya konflik, entah itu konflik dengan teman, rekan kerja, atau bahkan konflik dengan diri mereka sendiri. Seringkali konflik tersebut terjadi akibat ketidakmampuan seseorang dalam mengelola emosinya. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenal, memahami perasaan diri sendiri dan orang lain, serta mampu menggunakan perasaan itu untuk memadu pikiran dalam bertindak. Kecerdasan emosional juga merupakan kecerdasan untuk menggunakan emosi sesuai dengan keinginan, kemampuan untuk mengendalikan emosi sehingga memberikan dampak positif. Mengapa kecerdasan emosional itu penting? Ini dikarenakan kecerdasan emosional berperan sangat penting dalam proses menghadapi kehidupan sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain. Kecerdasan emosional juga dapat membantu membangun hubungan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan, serta berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan. Ada 5 unsur yang membangun kecerdasan emosional. Di antaranya ada pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Yang pertama adalah pengenalan diri. Mengenal diri berarti memahami kekhasan fisiknya, kepribadian, watak, dan temperamennya. Mengenal bakat-bakat alamiah yang dimilikinya serta punya gambaran atau konsep yang jelas tentang diri sendiri dengan segala kesulitan dan kelemahannya. Dengan mengenal diri, seseorang dapat mengenal kenyataan dirinya dan sekaligus kemungkinan-kemungkinannya, serta diharapkan mengetahui peran apa yang harus dia mainkan untuk mewujudkannya. Contohnya adalah seseorang yang mampu mengenali emosinya akan memiliki kepekaan yang tajam atas perasaan yang muncul seperti senang, bahagia, sedih, marah, benci, dan sebagainya. Yang kedua adalah pengendalian diri. Pengendalian diri merupakan pengelolaan emosi yang berarti menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan tepat. Hal ini merupakan kecakapan yang sangat bergantung pada kesadaran diri. Emosi dikatakan berhasil dikelola apabila mampu menghibur diri ketika ditimpa kesedihan, dapat melepas kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan dan bangkit kembali dengan cepat dari semua itu. Sebaliknya, orang yang buruk kemampuannya dalam mengelola emosi akan terus-menerus bertarung melawan perasaan murung atau melarikan diri pada hal-hal negatif yang merugikan dirinya sendiri. Contohnya, meski sedang marah, orang yang mampu mengelola emosinya akan mengendalikan kemarahannya dengan baik, tidak teriak-teriak atau berbicara keras misalnya. Yang ketiga adalah motivasi. Motivasi didefinisikan sebagai keinginan dari dalam yang mendorong seseorang untuk bertindak. Motivasi juga diartikan sebagai dorongan dan usaha untuk memenuhi atau memuaskan sesuatu kebutuhan atau suatu tujuan. Contohnya seseorang yang punya harapan dan optimisme yang tinggi sehingga memiliki semangat untuk melakukan suatu aktivitas. Yang keempat adalah empati. Empati adalah kemampuan untuk menyadari, memahami, dan menghargai perasaan dan pikiran orang lain. Empati adalah menyelaraskan diri atau peka terhadap apa, bagaimana, dan latar belakang perasaan dan pikiran orang lain sebagaimana orang tersebut merasakan dan memikirkannya. Bersikap empati artinya mampu membaca orang lain dari sudut pandang emosi. Orang yang berempati peduli pada orang lain dan memperlihatkan minat dan perhatiannya pada mereka. Empati juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Kemampuan untuk menyelaraskan diri dengan yang mungkin dirasakan dan dipikirkan orang lain tentang suatu situasi, betapapun berbedanya pandangan itu dengan pandangan kita. Orang yang memiliki empati adalah orang yang cenderung disukai orang lain, karena mampu menyelaraskan diri atau peka terhadap orang lain. Yang kelima adalah keterampilan sosial. Memiliki perhatian mendasar terhadap orang lain, orang yang mempunyai kemampuan sosial dapat bergaul dengan siapa saja, menyenangkan dan tenggang rasa terhadap orang lain yang berbeda dengan dirinya. Tingkah laku seperti itu memerlukan harga diri yang tinggi, yaitu menerima diri apa adanya, tidak perlu membuktikan apapun, baik diri sendiri maupun orang lain, bahagia dan puas pada diri sendiri apapun keadaannya. Contohnya seseorang yang sanggup mengelola emosi orang lain sehingga tercipta keterampilan sosial yang tinggi dan membuat pergaulan seseorang lebih luas. Jadi orang yang cerdas secara emosi bukan hanya memiliki emosi atau perasaan-perasaan, tetapi juga memahami apa artinya. Dapat melihat diri sendiri seperti orang lain melihat kita, mampu memahami orang lain seolah-olah apa yang dirasakan orang itu kita rasakan juga. Tidak ada standar tes kecerdasan emosional yang resmi dan baku, namun kecerdasan emosional dapat ditingkatkan baik terukur maupun tidak. Tetapi dampaknya dapat dirasakan baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Banyak ahli berpendapat kecerdasan emosi yang tinggi akan sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas hidup. Sekian video penjelasan dari saya mengenai kecerdasan emosional. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.